Dados umpama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku digenti Nabi Ibrahim iku jek gak ideal. Mergo Nabi Sayyidul Anbiya. Digenti Nabi Musa nggih boten ideal. Padahal Nabi Musa pun kalimu. Mergo Nabi iku Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Tapi mok trimo digenti Abu Bakar. Wong digenti padha nabine wae mboten ideal. Mergo sing diganti niku Sayyidul Anbiya. Mok digenti sinten? Abu Bakar. Terus akhirnya setelah Abu Bakar mimpin itu kata sing kafir. Kowe mau bar dipimpin Kanjeng Nabi, terima dipimpin Abu Bakar. Terus wis dunya wis ngoten. Misale bar dipimpin Basim Asy'ari terus dipimpin Banser kok ya repot misale. Terus ya misale Barbarwani terus Hamdani ya repot. Misale terus Barbah Maimun terus Ali Imron artinya ngene ya kowe nak mimpin terus akeh sing berontak ya alhamdulillah wis niru Abu Bakar kowe niru Ali Mereso ya niru diberontake niku mawon penting donya iku ora ngara ideal apa wong protes wong gremeng ya sah-sah wae pancen donya apa tapi harus dikelola niku kabeh demi syahadat demi napa syahadat terus ben sampean ngerti donya iku sedonya malah ana sing ahli hadis wonten sing amati ngeten malah lucu. Nabi itu jarang yang sezaman. Nabi itu jarang yang sezaman karena logika ijtihadnya beda. Tuhannya sama yaitu Allah tapi logika ijtihadnya beda. Ya, Nabi mung sak periode itu ya bantah-bantahan. Umpama sak periode kok satu zaman. Kalau beri sekian contoh, benak kiai kira cocok itu ya biasa. Partainya kok beda, kok presidennya ya itu jadi seni malah anak bodoh malah anutan tuh itu untuk yo itu ngosok kulo gede Pak Imron bodoh kan tentu buat tentu dua buat tentu ganjaran wong utekmu LL tentu ganjaran ketika kita istihad itu untuk ganjaran yo kalau beri contoh ya istihad itu susah istihad kalau kalian di Malaysia susah istihad misalnya kayak soleh pas-pasan itu apik dia anak tak apik orang soleh pas-pasan. Nak dia anak kok mirip bapak beling kan memperbanyak wong beling. Tapi nak ora dia anak, piye-piye kowe iku nggawa syahadat. Piye-piye kowe anakmu ngekek-ngekekno wong napa? Islam ya wong akeh. Nah ranah-ranah seperti ini yang menjadi pertimbangan. Saiki faktane yang Islam teng Arab Saudi itu banyak turunan orang yang dulu nentang Kanjeng Nabi. Dan uniknya itu baru kayak Kanjeng Nabi. Ketika orang-orang kafir masih melawan Rasulullah, ini pun Nabi dongo jika tidak bapaknya Nabi anaknya, jika tidak anaknya cucunya. Jika keluar dari rahim orang-orang kafir ini dan orang-orang kafir ini atau apalah istilahnya terserah jenengan, orang-orang yang Islam. Jadi umpama Nabi Nuh iku mukasyafah niki tak niati maulid, iki maulid gaya bebas itu. Maksudnya sing maca ya ora jelas, sing ngrungokno ya ora jelas. Kalau nu termasuk penentang tiang suarane apik nek iku maulid. Mergo akhire wong ngiyar-ngiyar terus ora memahami. Jare bapak, nak cara bapak. Adzan iku sunate wong suarane elek, terutama adzan subuh. Mergo suarane persak terus do tangi. Nak suarane apik kok diuri-uri apa? Lha iku ijtihad ngono lho. Dadi ijtihad iku hal sing mirip-mirip. Nak suarane elek terus mangkel adzan yo mungkin. Suarane apik tambah turu ya mungkin. Misale kula lho ngantuk, subuh ngantuk, sing adzan kang ngali tangi. Mergo terus persak campur mangkelno, suarane elek ku kan mangkelno. Akhire tangi. Lah iki sing nyebabno tangi mbek nyebabno turu, cara hukum sunat di. Ayo sunat sing nyebabno tangi ta nyebabno turu? Ya, sing nyebabno tangi suara elek ta apik. Lah iku istihad. Resikone istihad iku mirip ya. Pemene wis krungu suarane elek, wonge yo elek. Wong terus mangkel. Baru kayak mangkel tangi. Baru kayak tangi subuh. Dados wonten ngene iki kisah nyata. Wonten masjid nang Jawa Timur. Terkenal masjid. Mengundang calon imam masjid yang suaranya merdu. Walhasil hafid-hafid yang ngarasing santri kula, pamit kula.
Gus sing hafid iki kebetulan jenisnya swara merdu. Gus kula angsal dadi imam turu gak oleh haram. Kok saged? Quran iku wis indah, gak usah swara merdu, sementing fasih. Kowe nak takok alamat. Takok alamat misalnya kowe ning Jakarta tersesat takok alamat. Di omahe presiden, di omahe menteri. Kowe butuh suara fasih ta alamat detail. Alamat apa? Nah Quran ngono iku, swara elek lah cek apik lah, sementing detail ku cukup dadi hidayah to. Sampai ke ajaran anyar Quran dadi hidayah itu nak suarane apik. Woi kula kan jare wong akeh kan terkenal ngalim. Panitia niku wedi juk sepur dicoplok bali niku. Akhirnya digenti. Menerima imam yang suaranya apapun. Lho boten semani ngomong ngono iku rada ora lazim pendapat kula. Wis kena takok alamat, ke tersesat ning Semarang, takok alamat. Sing penting suarane ta penjelasannya. Ayo jawab. Penjelasannya. Maksudnya ojo kulinakno, apa-apa iku sempurna. Quran wis sempurna, suarane apik, ganteng, Gus. Sesuai iku tuh. Lah nek suarane ideal sesuai yo apik yo Habib Ali Zainal Abidin. Al Jufri. Yo repot. Dunia ku serasa ideal, iso ngene iki pokoke urip ngono apa. Lah yo. Terus ana critane, mboten iki cerita istihad. Sampeyan oleh nentang kula ini masalah wilayah istihad. Kowe melok partai sing akeh wong fasik ya oleh nak menawa dakwah. Kowe awar partai sing kiai tok, engko nak tukaran padha kiai. Ya mungkin istihad ngono iku ya. Mungkin. Ana neh critane. Ya bapak nih, kisah nyata. Ana tukang adzan mantan preman. Sing bapak wis setuju wis mantan preman. Mboten masjid elit lho, mboten masjid-masjid jamek, masjid-masjid desa lah. Nah masjid jamek kan disorot wong akeh mari geger. Ana masjid desa, mantan preman adzan. Jare bapak setuju, jare kiai sitoke ora setuju. Alasane masjid kok diadani wong preman tatonan. Nah jare bapak, barokah adzan terus dene isin preman meneh, muadzin kok ngegeng meneh kan ya ora pantes. Wong muadzin kok malak meneh kan ya ora pantes. Terus sing kiai sing larang rasa tobat astagfirullah berarti istihadku salah. Jadi bapak ya ora mesti salah. Iso wae tetep ya muadzin ya preman. Maksudnya dari bapak wilayah istihad itu ora usah mantep nemen. Wong padha ora jelas. Lho kayak milih ketua RT padha sing saiki saleh sing jamin saleh terus sapa? Sing saiki fasik sing jamin fasik terus sapa? Hidayati pangeran setiap saat. Maksudnya wilayah pilihan-pilihan itu biasa wae, menungso ora jelas kan. Sing soleh sebenarnya fasik ya mungkin, sing soleh jadi fasik ya mungkin, konsisten soleh ya mungkin, jadi fasik ya. Kalau gue seneng bojomu seneng terus, tak ramesti. Ayo jawab. Ayo jawab ora tau sing wani jawab. Seneng terus, tak ramesti ya jawab. Orang ono sing rekam tenang ae. Gak jawab ya. Gak iki goroh ta re? Goroh gak? Goroh jare sapa? Goroh kok iya. Cinta sejati, Gus. Lah iku hebate Kanjeng Nabi. Ijtihad apa wae iku didengar. Ijtihad apa saja. Jadi termasuk kelebihannya Nabi nak teng usul fikih malah yang dinilai itu cara ijtihad Nabi. Ijtihad apa saja didengar. Ya misalnya ngeten ini contoh sing nyata. Kene iki di Kudus ya. Nak ngulon di Semarang ya. Nah, misalnya Nabi sekarang ngendikan gini. Jong, kamu jangan sholat asar kecuali sampai Semarang. Misalnya Nabi ngendikan jam 2 siang, kamu jangan sholat asar kecuali sudah sampai Semarang. Kontingen ini sebelum sampai Semarang pas Demak itu matahari sudah mau terbenam. Matahari sudah mau terbenam, padahal sampai Demak. Itu kisah nyata. Ya cuma contoh Rian Bani Quraidah ini tak gawe Indonesia, no? Separuh ini memaksakan sholat di Demak karena waktu sudah mau habis. Yang separuh enggak, kata Nabi harus di Semarang ya. Singkat cerita, yang separuh sholat di Demak berarti ada. Yang separuh sholat di Semarang tapi kodok, tapi sesuai persis perintahnya Nabi. Ketika lapor Nabi, Nabi senyum-senyum, semuanya dibenarkan karena itu wilayah ijtihad. Artinya ijtihad itu begini, bisa saja yang sholat di Demak ini salah.
Salahnya kalau ada hal urgensi di Semarang, kan harus bayangkan misalnya Anda dokter yang operasi di ICU, kan harus kodok sholat ketimbang wirono pasiennya sematek. Paham ya? Atau ternyata tidak ada apa-apa, berarti benar yang sholat di Demak. Itu wilayah istihad. Wilayah apa? Nah makanya Nabi dalam istihad itu man istihada fa asoba falahu ajran. Nah istihad kok bener itu ganjaran loro. Kayak kawin itu sunat apa enggak? Iso wae malah dosa. Dhisik kene rantarno awakmu tok, saiki rantarno wong loro. Wayah ya padha. Iso wae wayah iku sunat. Dulu membahagiakan 1 orang, sekarang 2 orang. Sekarang 3 orang. Wow, keren loh. Membahagiakan 3 orang, sekarang 4 orang. Keren gak? Keren. Oke, kalau dari segi membahagiakan, oh dari segi keren, membahagiakan sih. Terus kedua kebanggaan. Dhisik keluarga besar Simbaga keluargane Sri, mergo mantu alim alama. Saiki keluargane Inem. Saiki keluargane Sarmo. Mergo kabeh bangga di mantu alim. Jadi 3 keluarga, 4 keluarga bangga kabeh. Lah iku bedane kowe mbek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing digarwa ya bangga, mertuane ya bangga, kelane ya bangga, margane ya bangga, kampunge ya bangga. Tapi nek mbok ayoh kowe. Ben kowe roh bedane mbek Nabi ben roh. Ben ora sithik-sithik poligami anut Rasulullah niku. Ben kowe roh duduk perkarane. Engko sing mirip Nabi terus gak kowe. Iki putune roh, tapi ra wani. Ora wani. Lah kok sudah rawan. Ayo, tak baleni ini. Yo. 1 istri kamu bahagiakan, kamu banggakan. Mbok selametno donya akhirat itu. Nabi lho. Nabi itu kebanggaan istri, kebanggaan keluarga dan diselametno donya akhirat. Sehingga menyelamatkan orang 1 baik. 2 lebih lebih baik bocah goblok. Lebih baik 3 4 sangat baik. Saiki kowe. 1 orang menderita dan tidak jelas bahagia dunia akhiratnya dan bibit yang menyengsarakan. Dhisik wis ngentekno donyane mertua. Saiki mertua loro yo entek pisan 3. Beda gak? Beda banget. Maksudnya nak ngiasno iku yo kira-kira ngono. Aja poligami ku sunah Rasul, maka pasti sunat ngene lho. Wong sing digarwa Nabi ku bangga. Keluargane yo bangga. Dadi Nabi nate nikah. Santo klan Banil Mustholik. Siti Juwairiyah napa sinten wae nikah. Niku dulu musuh besar Nabi. Ditawan pas perang kalah ditawan. Wong Islam sing kecekel nggih ditawan Banil Mustholik. Bareng pun besanan Nabi digarwa Nabi. Niku ndelok sahabat Azharu Rasulillah iki keluargane Kanjeng dicolok kabeh tawanane. Sing wong sahabat-sahabat sing nyekel tawanane keluarga Bani Juwairiyah dicolok. Iki ku besane Kanjeng Nabi. Colok kabeh. Lah anak kowe maksudnya gitu. Maksudnya ku yo ngaji ku sing khatam, cuma sunah Rasul tok ora. Ngaji ku sing padha dadi wong alim. Dhisik Nabi ngimami terus dadi makmum pisan. Wong dimami Nabi ku bangga, sehingga Nabi imam terus ra apa-apa wong dimami Nabi ku bangga. Nak dimami kowe wis istiqomah tuwek watuk digenteni ra gelem. Niru Nabi lho, Nabi ku sing makmum Nabi ku bangga. Mbok yo wong ku mikir. Malah nek iki balik ning Abu Bakar, era Abu Bakar sing ra cocok nggih kathah. Wong trimo Abu Bakar. Zaman Sidina Ali ra cocok nggih kathah wong trimo Sidina Ali wis wilayah. Maksudnya nek sing yai ning Kudus yo cuma ada nang aku koyo Mbah Arwani, sing sarang aja aku koyo Mbah Mun. Wong ra padha kok di. Lan iki dalam kula berkahi, cara kowe ra teko ora apa-apa. Wong e ora pati kecewa kira teko. Kowe ora usah ngene, tapi riyen zaman Mbak Arwani Mbah Mun nak diundang wong teko, beliau-beliau nak rawuh barokahi, sing ditekani yo seneng. Tapi nak ditekani kowe, waduh. Ibu-ibu ngundang kok teko tenan. Jare sing ngundang ibu-ibu kok.
Maksudnya barang narah bodoh jadi padak. Padak. Iku hebatnya Abu Bakar ini tak nyeriati maulid gaya bebas. Kalau ada kitab Sunanun Nasai, Sunan Nasai ini termasuk Al-Kutubus Sittah, termasuk Al-Kutubus Sittah. Ketika Abu Bakar ditentang banyak orang karena beliau tidak nabi, itu ada loyalisnya yang tersinggung, loyalis, tersinggung sekali. Orang yang menyakiti engkau ya Khalifata Rasulillah karena engkau pengganti Rasulullah akan saya bunuh. Abu Bakar pas itu tersinggung betul, ketika dilawan tersinggung betul. Dasar beliau orang Arab kan, keras orang Arab, tersinggung betul. Ketika Abu Bakar tersinggung betul sampai ikhmar wajhus, mukanya itu kemerahan, marah betul. Terus ada loyalis. Contohnya Jo Hamdani wong bingung dan loyalis ini terus fawwah la uqatilannaka. Orang yang musuh engkau akan saya lawan, saya akan perangi. Terus karena engkau khalifatur Rasulillah, karena engkau pengganti Rasul. Abu Bakar langsung faka'an nama subba ala wajihi ma'un barid. Lu apa tadi? Faka'an nama subba ala wajihi ma'un barid. Abu Bakar tuh wajahnya kayak disiram es, langsung lerem. Terus jangan-jangan lesa dari kali ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menentang orang kemudian yang nentang boleh dibunuh. Ya saya ulang lagi, menentang orang kemudian yang nentang boleh dibunuh itu hanya untuk Nabi. Tapi kalau untuk saya yang nentang biasa, podo menusane, podo nabi ini biasa wae no? Intinya Abu Bakar itu menghindari betul disetarakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa baiknya Abu Bakar? Mulane kula nu ngaji, Caca Anwar ngaji kula nggih kathah. Cara ora teko ya tenang. Bibi aku ora mbahmu. Terus sampean ra cocok kula ya tenang. Kula mboten mbahmun mboten warna tenang mawon. Wong sing rugi sampean ra aku. Aku golek santri kok sampean gampang. Kowe golek kiai koyo aku kangelan ya. Maksudnya kayak golek kiai alim terus ikhlas ku kangelan. Kadang kiai pidato ra jelas saya 5 juta. Kayaknya ra usah pidato, ra usah panggung, ngajine Sahih Muslim. Gak kodang tapi. Sing ra paham lah go kitab gak kodang. Kodang pokoknya ngaji iki top ho. Ben kowe terhormat cek go sarahe gak kodang. Sarhun Nawawi no. Neng pondok sepuh, gak kondang ora gardu no. Ini buatan pondok latihan nih, pondok tenan ini. Tak generasi ini, kelompok generasi kepiro selali. Jadi orang itu harus tahu diri. Ketika Nabi diganti Abu Bakar, itu saya cocok ya kata. Sampai tiang Ansor dulu saya loyal sama Rasulullah Muhammad umatnya Nabi. Nah jangan terima manusia biasa, minna amir wa minkum amir. Yang orang muhajirin silahkan menokohkan anda. Yang kita punya tokoh sendiri, minna amir wa minkum amir. Maksud kula pas pilihan RT, RW, presiden ini biasa. Maksudnya biasa kan ini tidak akidah. Yang sekarang baik, yang jamin baik terus siapa? Yang sekarang buruk, siapa yang jamin buruk terus? Soalnya cucu berubah jadi wong soleh. Nggak ada yang tahu, dunia ini nggak jelas semua. Mulai dulu nggak jelas sampai nanti ya nggak jelas. Tenang aja, podora jelasnya santai. Justru itu seninya dunia. Seninya apa? Nak cari bapak anak guyon bae kula. Keros bapak kiai sinang silaturahim. Nak wong awam jenenge keluyuran, mergo wedi diamuk bojone. Lah anak kiai jenenge silatur. Tapi nanti jae padha wedi ning omah. Kesimpulannya padha wedi ning omah. Mulane ana cerita niki kisah nyata, ana kiai kancaku. Mulang ning omah, mulang ning dalem. Cerita kancane bapak. Antar kiai sing wis pengalaman urip. Wah, hebat kiai iku. Sampai kapan? Dinteni. Sampai tenan lagi hari pokok saat hari kelima apa glundang-glundang ning pawon udah. Akhire aja ngaji ning pondok. Lagi buka rahasia. Kenapa kiai kok seneng mulang ning pondok? Wah, masalah. Wae blojo, wae omah ribet kok enak-enakan ngaji. Iki tak buka rahasia kena opo kiai. Mulane kiai kok wani mulang ning dalem ketok. Dalam lho sing jajaran bojone kok. Ana kiai kuat mulang ning dalem. Sing ana bojone lho maksudnya aja dalem sing ora ana bojone. Jam blonjo esuk bar subuh. Aja bar isa, bar subuh. Ana sing wani. Jadi antar kiai ngerti, ana kiai kok wani mulang bar subuh ning dalem. Ketok. Lah kula termasuk wani, berarti ketok. Pokoke anggere wong wani ngaji bar subuh ning dalem, stabil.
nggak ada penerbangan sana sini. Kiai top, no? Ono sing wani. Kayak pede di ngaji ning masjid ning dalem. Jajal ke ngaji ning dalem. Nabi ku ahsanukum li ahli. Dadi wong lanang kudu sabar. Nyukupi keluarga. Sing ngaji bojomu. Raimu. Oh, raimu. Dadi wong lanang aja jelalatan. Jare bojomu raimu. Dadi antar kiai ku ngerti ya, dadi wa kafara man kafara ku normal. Wong bar dipimpin Sayyidul Awalin. Makanya kamu ngamati sahabat ada konflik itu normal. Wong bar dipimpin Mbah Hasyim Asy'ari, dipimpin Mbah Arwani, dipimpin Mbah Mun kan ya normal stabil. Terus dipimpin kiai ngene-ngene iki yo pantes ana pemberontakan sithik-sithik ku yo pantes. Anggap biasa wae napa anggap biasa. Kaya Abu Bakar wa kafara man kafara. Abu Bakar ya wong hebat, tapi masalah sing digenteni Sayyidul Awalin wal Akhirin. Yo mesti ana pemberontakan normal. Lha iku hebatnya Abu Bakar. Niki teng Sunan Nasai, ketika ada loyalis yang sampai mau membunuh yang menentang Abu Bakar langsung reda. Alasannya laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Loyalitas nganti sing nentang kafir mau Kanjeng Nabi. Sing tentang kue ku sunat, mergo pancen salah tenan. Idemu pancen salah tenan, sing tentang malah ibadah. Kadang sing tentang kue ku sunat ta makruh, kadang sunat. Wong yai pertama kok ruwi bendera karuan. Program pertama ziarah wali Songo, barang kurang wali kok ziarah wali Bali, mulai tok Bali, kurangnya tok NTB, tok Lombok. Ngono ku terus pertama apik jare kangen wali, bareng keseringan kok ana selisih lho kok tok ono bareng. Bareng keseringan kok ono selisih. Lah wong terus mikir, iki kangen wali, ta ono hitung-hitungane kan bareng. Bareng ono margin, ora margin error, margin. Dong nggih. Kowe suudon yo haram, tapi husnudon goblok zaman akhirnya. Lah iya dijak ziarah wali pertama itu kangen wali, bareng keseringan kok ketuane men sadet terus iki. Bareng sesuk kok jalin kerja sama mbek bis tertentu. Ya ada apa kan mesti pertanyaannya kan. Kulo niku kiai, putune kiai kulo buyut-buyut kulo kiai. Cerita lucu-lucu. Ana kiai bangun langgar. Golek sumbangan zaman niku 4 juta ya. Ya teng daerah kulo, mau 4 juta til. Zaman niku yo sakeh. Langgar nak gawe nek 4 juta. Iku wong ditarik ora gelem. Gak gelem tet. Dia kali ziarah wali Songo misalnya regane 200 dikon bayar 500 gelem kabeh sing 300 dilebokno langgar. Dadi Gus nak ditarik langsung gak gelem, nak dijak keluyuran selisih ku gelem. Akhirnya ku tiap lha iku terus ditiru tiap masjid madrasah gawe bangunan iku ya carane ngono iku. Cuma iki jenis sing apik gak gue pribadi, iki cerita sing jenis sing apik. Sing apik ya akeh. Maksudnya gue pribadi. Tapi asal usule ngono. Lho kula kiai kancane kiai tidur lapor. Akhirnya yo gampang. Akhirnya terus dadi tren agar bangun langgar ta masjid itu gawe wisata religi. Nak Jawa kurang ado yo Bali Lombok. Menawa sampean NTT baru kok sampean sementing. Nah, ini kelasnya Mekah ya, Mekah dan Medina malah top meneh malah. Mekah Medina, nggone Nabi rak Mekah Medina. Kurang akeh. Gunung magnet. Aku kula nu dijak. Taif lumayan ana Abdul bin Abbas sing gunung magnet iku. Wong kok delok gunung magnet. Cara wong alim kok aku ndelok opo yo. Sahabat yo ora ono. Taif iki ana Abdul bin Abbas lumayan aja. Bareng travelnya tak takut, ini ada apa? Ada magnet. Jadi terus gimana? Ya nggak gimana. Untungnya kalau wong waras, maksudnya ngerti warahmati wasiat belas pun gusti nih kaulane jenengan pun rahmati jenengan arangan tempon. Corok lo kiai puri anis puri. Tapi warahmati wasiat, sengene-ngene kaulane jenengan gusti pun urusane jenengan. Ya jadi kalau suwon masalah sosial itu fanatik, karena sosial itu paling tidak jelas. Wahsy riyen mateni Sayyid Hamzah, koyo opo mangkele Nabi be Wahsy malah diparingi iman, no?
Ketika iman dekne ngerasa dosa. Sebagaimana saya pernah membunuh orang yang sangat menjengkelkan Nabi, terus mata ini orang yang paling merugikan Islam. Jadi Musailamah orang mesti kabeh. Akhirnya Wahsy orang yang hebat, malah gila sebenarnya singgo gendero zaman yang mahsyar. Orang mesti kabeh. Wong paling mangkelo Nabi jenenge Walid. Musuh-musuhe Nabi entek ngawek jenenge Walid bin Mughirah. Duwe anak Khalid, kebanggaane wong Islam. Khalid iku bin ono wong ketua munafik sini Abdul bin Ubay bin Salul. Udah anak khusuk-khusuk santri Nabi kan Abdul bin Ubay. Bingung. Bareng bapake mati. Nabi ngapunten kula suwun nyolati bapak kula. Bapake ketua wong munafik. Anake ketua pondok. Mboten sampean bener. Urusan sosial iku bulet pun sampean tenang. Kayak kowe wis biasa bulet tak jagal dunya bulet tenang. Medit ra karuan. Ketemu sing ra tau ning masjid lho maneh gak karuan. Super-super kalau takut, lo kayak sering nyumbang masjid, padahal kita tahu masjid. Kersane kerami kulo kusing itikaf, kulo pun buatin itikaf sendiri. Oleh korang aja. Urun keramik, dan kau kira tahu nih masjid gak menyumbang masjid, kersane kerami kulo kusing itikaf. Oh nona Pak Muklis itu naik kisah nyata. Bapak ada konco tentu, ini malah parah meneh. Iya kulo sumbang, keramik, tapi nggak soft awal kok. Begini ini masjid desa, masjid apa? Desa. Wongnya pedagang, investor. Lah kok keramik awal? Masjid desa biasane soft guri ku ora payu. Sing karwan payu soft awal. Dadi kula rugi nak keramik kula dago soft guri. Mesti kanggone pedak Jumatan. Tapi nak soft awal payu terus 5 waktu. Piye ge jajal? Ngamale ono perhitungane. Ono neh, ini cerita bapak koncone neh. Nah ono masjid lagi pondasi gak gelem bantu. Tapi nak kap masuk 100% gelem. Kalau nate bantu masjid pondasi 10 tahun radadi. Berarti investasi kalau mandek. Pasti untuk ganjaran ngenteni 10 tahun. Tapi nampun kap langsung dipakai. Investasi jalan. Ya kok ono utek ngono iki kok. Wong sugih iki cerita wong sugih. Ngamal ono hitungane. Ya mun geman ngoten Pak Mufti. Ono ngamal. Nak kap 100% lah dene. Mergo dikapi langsung masjid. Pondasi, kalau nate nyumbang masjid teng desa pondasi 10 tahun lebih tadi. Berarti investasi akhirat kalau macet. Oh yo ono utek ngono iku yo ono. Wong akeh napa? Wes. Yo pinter wong suka pinter-pinter apa ngono iku. Wong melarat ora kok berpinter, wis mikir utang wis. Asline jenis uteke padha tapi wis ora kok berpinter. Keteror tanggal yo. Ana wong tukang mek kredit Gus, kula tiyang Islam mboten wedi apa wedi tanggal. Ora wedi apa wedi tanggal. Jadi istihad balik malih. Wong kudu siap ditentang. Sing penting sing nentang aja kriminal, aja pidana. Sing penting sing nentang aja kriminal, aja pidana yang gremeng-gremeng sideng. Pancen bar dipimpin Rasulullah kok dipimpin Abu umpama digenti Nabi Musa wae masalah, umpama digenti Nabi Ibrahim masalah, digenti Sayyidul Awalin akhirin. Tapi setelah itu dibuka pintu istihad lagi sing masalah. Karena masalah ilmu istihad itu baik, tapi yang aplikasi nggak baik. Abu Bakar itu orang yang Islam awal sama yang barusan Islam, ketika jadi ASN atau PNS itu gajinya sama. Karena pikirannya sama-sama profesi PNS pegawai negeri. Dulu yang mulai ada pegawai negeri kan, ada ASN. Umar nentang. Kaifa tusawwi man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Bagaimana mungkin orang yang sejarahnya merangi Nabi? Kayak Abu Sufyan kan lama merangi Nabi, kemudian ba'da Fatih Mekah nopo Islam. Banyak Khalid bin Walid nentang Nabi kayak gitu. Baru ba'da peristiwa Uhud baru Islam. Dibanding kayak Ali yang mulai kecil Islam, Abu Bakar yang mulai awal Islam, Utsman mulai awal Islam. Masa gajinya sama? Jawab Abu Bakar enak, kebaikan mereka ajruhum ala Allah. Urusan kebaikan tuh pahalanya indah. Ini sana profesi kok. Kalau jenis pekerjaannya sama ya gajinya harus sama, profesinya sama. Abu Bakar karena beliau yang khalifah dikdok keputusannya begitu. Umar gak wani nentang. Menawa ya rada gremeng menawa. Tenan bareng Umar mimpin, pidato pertama kebijakan gaji rubah. Saya orang yang tidak akan menyamakan orang yang dulu musuhi Rasulullah
kemudian sama dengan orang yang selama ini gak tahu musuhi Rasulullah. Gajinya beda, seragamnya beda, wong asal usule beda. Wes rubah. Lah dhisik kok sampean kok subsidi Abu Bakar. Lah pemimpinnya ra aku. Ini aku kon piye wong sing artinya sekarang kan presiden ya ben saiki sing waliul amr. Dadi kunane kuno ku yo wis ngono. Abu Bakar, Umar sono riak-riak cocok ra cocok setengah ra cocok. Puncake konflik ketika Sidina Ali mbek Sidina Muawiyah. Masyhur barang konflik wis wong akeh ana sing matur ya rada kurang ajar tapi masuk akal. Kadang kurang ajar ya masuk akal. Ya Amirul Mukminin. Dulu itu dipimpin Abu Bakar, Umar tuh enggak kayak gini, enggak kacau gini. Ketika engkau yang mimpin kok kacau. Nah, Sidina Ali kan terkenal pinter diskusi, pinter dialog. Keros babe. Nopo? Zaman dipimpin Abu Bakar, rakyatnya apik-apik kayak aku. Pas aku mimpin rakyatnya kayak gue. Artinya Sidina Ali tahu sebetulnya benih-benih konflik itu sudah ada. Zaman manapun benih-benih konflik itu sudah ada. Tapi rakyatnya apik-apik kayak aku. Zaman Abu Bakar warang sing mimpin aku rakyatnya kayak kue, rai-rai konflik. Akhirnya meneng nggih pun mboten tanglet malih pun. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok, ini penting. Itu enggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Kiai Alim itu kalau sama santri goblok ya tidak benci. Enggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh. Langlanya umroh, santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan karena di sana belum ada masjid, bikin masjid. Sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid dibisaroi uang kas masjid. Artinya gini, ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yoroh hikmahnya orang-orang goblok itu. Supaya kita tetap ngaji Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta. Jadi semuanya ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok tolong nanti saya di-Fatihai karena saya ini pembela Anda. Loh yang ngomong biar saya karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan enggak ada yang percaya. Oh, padune padha gobloke kan gitu. Yang ngomong harus saya. Saya itu niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter itu diwaris sak surat usung nang mulai pinter. Banyak itu. Balighu anni walau ayah. Ada sahabat ngaji hanya diajari idza zulzilatil ardu sudah kamu pulang sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba diangan-angan. Ada santri alim alamah. Mungkin bakasnya furu'iyah. Gimana hukumnya Jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam. Kemudian ada yang batal satu, hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah. Sementara yang goblok, dia di desa tertinggal gak ada masjid. Piye caranya dia masjid? Ini bikin aslul ibadah. Yang sini sudah khilaf tentang yang gak penting. Jadi orang goblok kadang lebih keren. Akhirnya apa? Duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekholi wong goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah, saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang enggak jelas. Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin. Ada yang Cina lagi senang ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya. Karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pernah ada di hadis Muslim, ini cerita di Sahih Muslim. Ada seseorang sedang sujud kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulang lagi, diinjek. Rokobahnya, yang diinjek itu rokobahnya. Lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi bersumpah wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya. Wahyunya adalah
Mangdalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Laqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf. Sungguh orang itu saya maafkan dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus semua. Karena Allah tuh nggak boleh distatuskan sesuai keinginan kita. Kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh, Allah tidak akan ngampuni. Ngampuni tidak, itu wilayahnya Allah dan Allah yaf'alu ma yasha. Dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya wa yu'adzibu, kubu sebelah kan gitu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaghfir. Bagaimana Allah gak tersinggung? Allah selalu distatuskan yu'adzib. Kira-kira kalau Allah kan gini, saya ini bisa yu'adzib, bisa aghfir, kenapa status saya tinggal yu'adzib? Ini ngaji di mana? Khatam enggak kan gitu. Makanya resikonya ahli sunnah itu masyhur tuh Pak Hamid Pasuruan. Tamu macam-macam diterima. Ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima. Ketika orang nggak mau diberi hadiah oleh orang Golkar, Pak Hamid ya diterima. Bilang ke bapak, mengaku lo mau wainur, duit enggak ono gunane dhewe. Sing marai rawan hisab itu kan kamu dapat uang nggak jelas kemudian kamu pakai pribadi. Kalau orang-orang soleh kan nggak pernah dipakai, kan aman saja. Loh, dihisab apanya? Wong hanya peralon. Kalau istilahnya Pak Hamid itu peralon. Datang diberikan orang lagi, datang diberikan. Kalau kena kamu kan hisab. Terus kamu nyate makan wareg glegeken. Wah itu uangnya nggak jelas dipakai nyate glegeken, ya mesti hisab. Kalau nggak jelas ya disedekahkan. Kalau ingin bebas apa? Hisab. Tapi kalau sering sedekah biasanya nggak bebas dari miskin. Tapi kalau kamu wali kan tetap ya Pak Hamid itu masyhur bisa kok. Tapi kan nggak jadi miskin. Kamu nggak terkenal sakok tapi miskin. Ini nggak wali. Ini penting. Jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Ta'ala itu hanya dengan status yu'adzib, tidak dengan status yaghfir. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah SAW? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah. Itu sama Wahsy. Siapa yang nggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nasi ila Rasulillah, itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud no Wahsy, Allah malah nurkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Ada pilihannya aw yatuba alaihi. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy. Memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi hamamatul masjid, akhirnya su'ul khotimah. Kita tahu ceritanya siapa? Sa'labah. Makanya kata Mbah Mun sering cerita ke saya. Banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun, karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau, ulama paling jelas ya saya ini, karena masih orisinil, kata beliau. Tapi pakai bahasa Jawa, karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya, Madura asli tadi, makanya saya terpaksa bahasa Indonesia tadi. Kata Mbah Mun, ulama paling jelas ya saya, karena saya menyikapi siapa saja baik, karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuka alaihim aw yu'adziba. Kenapa kamu vonis si buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti Kalau nasib seseorang nggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Nah, ini orang-orang nggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Wong manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini tidak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean apa? Maksum bisa. Jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya Allah. Ini penting saya utarakan. Jadi penting sekali. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat. Yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah. Hingga Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kalau ngaji itu khatam. Khatam itu begini misalnya ya. Saya pernah ngaji Ihya, belajar Ihya khatam. Bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Kalau ingin tahu sanadnya sarah Ihya, ya misalnya Gus Idris ini, Idris ngaji Mbah Hamid Pasuruan, ngaji Mbah Dimyati. Mbah Dimyati ini ngaji sama kakaknya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama abahnya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah ngaji sama abahnya Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtado Az-Zabidi. Jadi kalau santri Salafiyah ini ya kira-kira tokoh Sabiah. Karena Mbak Idris Sadisa ya kira-kira sampean itu dari pengarang Ithaf itu baru tokoh berapa? Sabiah, masih keren. Turun pitu. Masih kaya lah. Lah kamu kok miskin? Turun ke wolu katanya. Jadi nanti kalau masih keren.
Itu sampean ngaji kitab kalau khatam, saya ulang lagi kalau khatam. Itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas, harus tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Oke, itu bagus. Mana yang hak, mana yang batil kita bedakan. Di bab itu bagus. Tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadhu, lihat di Bidayatul Hidayah atau di semua kitab tasawuf, bab tawadhu itu, kalau melihat kamu orang kafir, kamu melihat orang apa? Kafir. Ini aso ma'akufri, ini maksiat wajar dia kafir. Saya ini muslim kok maksiat. Fadam bi akbah, maka dosa saya lebih buruk. Melihat orang tua, mesti ada aksaru ibadatan. Ini lebih tua, mesti ibadahnya lebih banyak. Nanti kalau melihat anak kecil, ada azharu minni sinnan, pasti maksiatnya banyak saya. Jika terus evaluasi gitu, sehingga nggak pernah takabur. Misalnya di sini, saya ini kan gayanya keren, duduk di atas sampai di bawah. Gayanya tok, hakikatnya sampai lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu, makanya saya merasa tawadhu saja meskipun berdiri. Karena hakikat saya ini makmur, diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini amir, pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu sekali saya tidak memaafkan, finnar itu. Tapi insya Allah tak maafkan. Iya masih insya Allah. Jadi ini penting. Jadi mbok ya orang-orang yang ekstrim tuh mikir keinginan Rasulullah SAW itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi, notulen tadi, kalau doa, kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya. Tapi yang asli loh ya, jangan gaya-gayanan. Ya asli betul, yang nggak khilaf memang asli. Itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini, ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Allah diharuskan itu kan nggak sopan ya. Ya Allah, saya ini harus jadi orang soleh. Kenapa? Sekali saya soleh, maka surroh habibu, yang senang kekasihmu. Sekali saya fasik, maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan milih mana, nyenangkan kekasihmu apa nyenangkan musuhmu. Akhirnya dapat aku ya sudah soleh aja, soleh ini kok doa kok neror orang ini. Kira-kira gitu. Jadi ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Kalau saya jadi orang soleh, surroh habibuk, yang senang kekasihmu. Kalau saya jadi orang fasik, yang senang musuhmu. Sebenarnya tinggal milih saja, menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira Allah senang mana? Senang menyenangkan. Wah, itu doa paling mustajab. Tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari ijazah nggak mandi, itu ijazah nggak mandi. Maka ini tidak saya ijazahkan. Nanti kalau kamu ngalami isak sendiri, ngalami wujdi sendiri, terus ngalami itu, insya Allah makbul. Ini mau gaya-gayanan copy paste, nggak diterima itu. Jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana, tapi dari hati yang paling dalam. Makanya Nabi Musa itu terkenal, orang paling seenaknya sendiri dan Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan karena orisinil, tidak bikin-bikin. Rasulullah juga itu, kalau sudah marah itu doanya gitu. Cuma celakanya ditiru Nira Warisman dulu itu. Nabi itu ketika perang Badar itu jelas kalah, nggak mungkin menang, sudah jelas kalah. Nabi hanya 313, orang kafir 1000 dengan perlengkapan apa? Sudah lengkap semua. Setelah perang dilihat itu jelas kalah. Seri awal yang memang kalah betul. Doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Pun Gusti silahkan bikin kalah, tapi ra ono sing roh najenan pangeran. Pun lairan jenengan dadi pangeran, ora ono sing roh. Enggak ada ibadah. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini, jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi. Karena yang nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngendikan Nabi, kalau kamu niru tidak bisa. Gak bisa kamu doa, ya Allah saya ini santri salafiyah, kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiyah. Gak apa-apa sekali-kali doa gitu. Tapi kata Allah lainnya masih banyak. Tapi itu syaratnya tadi harus ada al-wujdi wasima. Jadi makanya Imam Ghazali punya kitab al-wujdi wasima. Karena ada masrob, ada sarob. Jadi wali mengikuti para nabi itu ada masrob, ada sarob. Sehingga perasaannya itu beda. Saya punya sekian contoh. Makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya, tabarruk dengan jamil apa kalim. Jadi Nabi menyontohkan gini ya. Hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang susah itu.
Yang sarodat itu berat. Kalau bahasa sini apa itu? Yang larat ya Pak? Melayu. Terus orang-orang lain ingin membantu. Kubu sebelah ingin bantu. Tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing. Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing. Jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua. Ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut umat Islam ini asing semua. Akhirnya kata Nabi yang punya unta itu tadi datang, kemudian ngambil rumput, terus unta itu dipanggil, kemudian unta itu ngikuti. Kata Nabi, ibarat saya seperti itu. Kalau saya yang memimpin Islam, saya yang merawat umat saya, maka umat akan mudallalah, akan nurut. Tapi kalau yang rumat kalian, malah Islam menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena tadi nyifati Allah saja salah. Orang Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manakiban dihukumi kafir. Sekarang inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Muslim. Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Iya, ziarah wali songo musyrik, nyekel patok musyrik. Katanya minta sama mayit. Padahal saya andekan jadi mayit itu diziarahi sampean enggak seneng. Enggak senengnya karena ya kadang murid itu jari gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, ya Allah, ingkana musinan fazid fi isani, wa ingkana musian fatajawas andu. Kata gurunya, soleh tenan darani ingkana. Makanya saya tidak suka zaman ziarah ke saya. Kecuali doanya ditasihkan dulu ke saya. Makanya nggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad gak? Ya Allah, kali ini baik maka gini, kalau buruk. Masa Nabi baiknya ingkana? Lah orang-orang yang menyerang kita kan, itu gak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti gak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi. Masa Nabi didoain, ya Allah kalau dia baik maka fazid, maka kalau dia buruk, ya gak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu gak ada dalam sejarah sahabat. Ya, sahabat kok nahlili Nabi itu gak nabi. Mau didoain maghfir lahu. Kan ngenyak kanjeng Nabi jadi ngono maghfir lahu. Ya mesti saja sahabat gak akan tahlilan. Yang kabudut itu Rasulullah, bahkan diistilahkan kabudut saja salah. Intaqala ila rafiqil ala. Nah kalau sampai harus ditahlili, kalau enggak yang rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan. Kondak gimana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain. Kamu sudah mati, dipakai anak cucumu. Ini berkelanjutan enggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi, ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang Allahumma ingkana musinat fazid fi isani wa ingkana musian fatajawaz anhu. Mesti kalau kamu bisa bangun. Ya Allah, cong meyakini saya soleh itu masih ingkana. Kalau guru saya soleh, maka kalau guru saya buruk, maka itu kan taklek namanya, Pak. Itu kan kurang ajar. Loh, saya tidak pernah doa gitu di depan Pak Hamid Pasuruan, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah gitu. Allahumma ali darajati fil jannah gitu. Saya nggak pernah, ingkana nggak pernah. Karena andekan itu saya juga sama kok. Cuma kalau ada orang doa di bangun gitu ya karena orang lain ya tak biarin. Tapi saya tidak bilang amin, ya biarin aja sudah. Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa ya apa? Ingkana. Masa meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa? Ini bukan ijazah, ini marah ini. Jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam. Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, seakan-akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadhu. Di bab tawadhu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat kan dia kafir. Masa saya mukmin maksiat? Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah, saya muslim bisa saja su'ul khotimah. Jika tetap tawadhu, melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni, melihat yang kecil asghar berarti aqallu maksiatan minni, sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab tawadhu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan ketika malaikat Jabal bilang Muhammad, orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua. Kata Rasulullah, saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim, dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin. Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap.
Jangan-jangan nanti keturunannya mukmin, dan itu betul. Kita tahu Abu Lahab punya anak Darroh itu mukminah, Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Mughirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan gak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran lewat program PTPG, kadang yang hafal Quran malah anaknya ndak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung, gurunya itu sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang nggak hafal Quran tak wisuda hafal, saya gurunya ndak hafal kata. Lah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan kata. Itu banyak sekali. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada dua orang. Ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahli nar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah. Kali ini ijazah betul. Yang dipanggil ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, piye jong kabarin rokok? Wah syarra makanan Gusti mun rokok jenengan takokno sekarang ra enak jen. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, "Loh, Jong, kenapa kamu semangat?" Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah saya ada lari semangat ke neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini, kata Allah, ya sudah kamu di surga saja. Maka ijazah nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka, kamu harus lari sekencang-kencangnya. Karena itu perintah Allah apa? Yang ketika kita di dunia kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak males-malesan lagi. Wes ngembaliin rokok, lari semangat. Allah akhirnya haru, dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah ini ijazah ini. Ya diterima ya. kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak. Sudah kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu. Enggak semangat. Allah dilihat terus enggak semangat. Kenapa kamu toleh? Ya Allah, saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja. Barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah, kamu milih dua itu, milih yang mana terserah. Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah yaf'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah, tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah dengan status yu'adzib, yantakim, jabbar, qahar. Sifatnya Allah Ta'ala itu 99. Kenapa apa kamu hanya satu? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau nggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap karena afdolul ibadah itu intidharul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucunya. Karena agama ini limangka nayarjuwo hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Ini yang penting saya utarakan. Jadi apalagi Allah sudah punya rencana tadi, yang goblok-goblok di pedalaman Dayak bikin masjid, yang pinter-pinter ramen lomba untuk sangu, untuk umroh. Kira-kira memberi sama mendapat pahalanya keren mana? Memberi. Tapi tidak usah jadi goblok. Goblok tidak usah direncanakan, sudah terjadi. Jadi makanya saya bela karena sudah terjadi gitu. Tapi tidak usah direncanakan. Nanti terus wah goblok aja cara Gus Bak gak apa-apa ndak. Sudah kadung ini cuma kita itu iman ya. Jadi karena yang pinter itu yang jumlahnya tidak banyak. Ini kita bully saja. Karena kamu bully pun tetap mulia kan orang pinter ini. Tapi kalau orang goblok gak dibela habis dia. Yang pinter buat dikritik kayak apa kan tetap mulia kan. Lah yang muji sudah banyak saya ngeritik saja lah. Ini tidak akan jatuh.
Tapi yang goblok ini kan nggak ada yang bela. Saya sebagai umatnya Rasulullah, pecinta umat Rasulullah tak bela, tenang saja. Ada hikmahnya apa? Hikmahnya orang goblok. Betul loh, saya itu sering ketemu dokter, ketemu profesor tuh nangis. Tak tanya kenapa nangis. Bapak saya itu petani, saya di Jogja sampai jadi dekan, jadi rektor. Tapi saya sekarang rektor, anak saya sekedar SMP naik itu sudah senang. Nggak dengar kabar ketangkep BNN sudah senang. Padahal saya ini ahli metodologi. Ternyata pinter bapak saya. Karena bapaknya tadi hanya petani bisa menjadikan anaknya profesor. Tapi profesor tidak mesti bisa jadi. Anak saya naik SMP aja sudah senang. Karena Allah ingin membuktikan pinter kamu itu tidak ada artinya di depan iradatullah. Di depan apa? Iradatullah. Supaya orang tunduk. Lu coba yang jadi ulama tabi ini itu rata-rata abnaul mawali. Anaknya budak yang dimerdekakan. Karena Allah seperti itu. Ada yang tokoh yang tadi zuriyatam ba'duha min ba'd, itu harus kita jaga. Saya termasuk orang yang ditakdir punya mbah-mbah alim, itu juga harus dijaga. Yang enggak alim peluangnya masih banyak. Banyak sebanyak-banyaknya. Asal tadi lewat jalur sregep dan kalau bodoh ngaji saya nanti. Tak ajari Rabbana ma khalaqta hadza napa? Karena ayatnya gitu, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Terus terakhir ditutup wa mimman hadaina wajtabaina. Itu umum. Tidak jalur nasab. Siapa saja yang hadaina wajtabaina. Ini penting saya utarakan, jadi ini sebagai penutup tak baca teks Arabnya supaya kita dapat barokah jami'ul kalim. Karena sebarokah-barokahnya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia masih barokah bahasa Arab. Cuma kalau tidak saya terjemah dulu, nanti saya baca ini kamu amin, amin dikira doa aja sih. Makanya ini diterangkan dulu, biar gak korban apa? Diamini. Karena saya ini pernah Jumatan di satu kampung, imamnya itu sepuh. Imamnya sepuh, khutbah itu gak selesai-selesai. Karena dia gak bisa menyelesaikan sesuai teks di bukunya itu. Yang belakang mantel terus amin, amin. Akhirnya Pak Khotib ngadeg lagi, cungkurung doa, cungkurung. Ini masih teks Arab atau yang belakang sudah apa? Amin, amin. Ya saya baca. Yang disemak. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya anna Arabian ja'ahu yatlubu min husay'an fa'atahu. Sumaqala ahsantu ilaika. Dikasih sesuatu ya tadi saya contohkan, misalnya dikasih hanya 10.000. Qala al-arabiyullah wala ajmalta, kamu ya belum berbuat baik. Faghadibal muslimun wa qamu ilaihi. Orang-orang Islam marah besar karena Nabi dikomentari la ajmalta, kamu tidak orang baik. Fa asyara ilaihim an kuffu, kata Nabi jangan kamu pukulin. Kalau di Madura sudah tuntas tuh kena celurit itu kalau. Sumakoma, kalau di MA tadi ya, di Madura asli tadi ya. Sudah tuntas. Sumakoma wa dakhala manzilahu. Setelah itu terus arsala ilahi sallallahu alaihi wasallam wa zadahu syai'an. Kemudian Nabi menyuruh dia, ayo masuk rumah terus ditambahi. Faqala ahsantu ilaika qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Setelah ditambah banyak sama Nabi, saya sudah baik sama kamu. Wah, baik kalau sekarang baik. Itu mengatakan baik karena ditambah uang. Bukan karena dari nuraninya, karena ditambah uang, ditambah duit. Amplopane ditambahin. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi min dzalika syai'un. Fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qultu baik. Ma qulta baina yadayya hatta yadhaba ma fi sadrihim alaika. Kamu tadi ngomong dan menjadikan sahabat saya tersinggung. Coba sekarang klarifikasi supaya mereka clear apa? Itu menunjukkan klarifikasi itu termasuk wataknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kamu menyinggung saya di depan umum, maka sekarang kamu muji saya juga harus di depan umum supaya clear, supaya mereka tidak punya perasaan macam-macam. Sudah akhirnya qala na'am falamma kana al-ghadu awil asyu ja'a faqala sallallahu alaihi wasallam inna hadzal arabiyya qala ma qala fazidnahu fazama'nahu radiya kadzalik qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penting ya bagi semua dai, bagi semua ustaz. Masali wa masalu hada masalu rajulin lahu naqatun syaradat alaihi fattaba'an nasu wa fa'atba'ahan nasu falam yaziduha illa nufuran fanadahum sahibuha khallu baini wa baina naqati fa inni arfaqu biha minkum. Jadi namanya unta, sapi atau kuda itu lebih terbiasa sama pemiliknya sama orang lain. Sama pemiliknya. Kalau orang lain ikut mantu ketika berat malah tambahlah lari.
Sama kiai sama umat itu, kalau kiai kan punya syafaqah sama umat, maka ininya umatnya dimaafkan. Tapi kalau kubu sebelah ininya mengkafirkan, mendosakan, membid'ahkan, itu bisa diharap nggak umat mau kembali, malah lari. Makanya saya pernah ngalami ini serius. Ada orang tukang ngafir-ngafir nawang NU gitu. Di majelis, satu majelis dengan saya. Singkat cerita, saya NU pinter. Waya jamaah duhur itu waya sholat. Ayo jamaah, aku gak sholat. Kenapa? Kafir sholat bareng. Gak wajib kafir sholat. Tidak usah kafir, sholat saja. Mereka itu kan omongannya ta'arud, mengkafirkan kita, tapi mewajibkan kita sholat. Sholat wajib gak bagi orang kafir? Gak wajib. Berani gak mereka mengatakan yang dikafirkan tidak perlu sholat karena sudah kafir? Berani gak kira-kira? Gak berani. Jadi omongan mereka itu paradoks semua. Karena memang gak pernah ngaji. Gak pernah apa? Gak pernah ngaji. Ngajinya betul-betul. Gak pernah khatam tadi. Ya, jadi kata Rasulullah, fa inni arfaqu biha minkum wa a'lamu fatawajjalaha baina yadiha fa akhudalaha minkum mil ardi faradda hatta ja'at wastana wa shadda 'aliya rahlaha wastawa 'aliya wa inni law taraktukum kaqaulihi. Terus ya sudah seperti itu. Faradda hatta ja'at wa shadda 'aliya rahlaha wastawa 'aliya wa inni law taraktukum terus itu walhasil itu terusannya hadis itu, kalau saya membiarkan dia dengan keyakinannya tadi mengkritik saya dan dia mati, maka dakholan. Jadi intinya gini, seneng Nabi dibayar itu sah. Seneng Nabi dibayar itu sah. Seneng Nabi dibayar itu sah. Jadi ya kalau ada maulid terus kiainya ngasih makan-makan terus menjadi seneng Nabi karena ada Bukharinya, itu juga sah. Ono zaitune sah. Terus kiainya seneng karena untuk amplop juga sah. Jadi ini sudah ini sama-sama sah. Karena untuk kebaikan selalu sah. Makanya mungkin di sini, ya habis kalau ada kajian di sini, mesti ada sarapannya pertama. Iya. Kopi dan sarapan ngaji pagi. Yeah. Jadi orang datang ingin sarapan tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sah itu. Sah. Sayyid Muhammad juga gitu, kalau ada orang ngaji dikasih uang juga sah. Subhanaka ma khalaqta hadha. Ya, jadi ini jelas ya, jadi riwayat ini jelas. Kemudian riwayat yang ada di kitab Bukhari, ketika Rasulullah didustakan, dibuli, ini wa ana mahmum ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarni sa'alib, yang di bawah garis itu ada yang di Bukhari. Farafatu rasi faidan ana bisahabatin qad adallatni fanadhartu faidan fiha jibril fanadani faqal inna wa qad sami'a qala qaumika laka wa maraddu 'alaika wa qad basa ilaika malakal jibal litamurahu bima syi'ta fihim fanadani malakul jibal fasallama 'alaihi tsumma qala ya Muhammad faqala dzalik bima syi'ta in syi'ta an udbika alim al-akhsaban faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim ma ya'budu wa wahdah la yusyriku bihi. Jadi Nabi menghadapi yang sedang kafir saja nggak putus asa, bisa saja mereka nanti melahirkan anak-anak yang Islam. Jadi kalau ada kiai menghina orang kafir itu jangan melihat kiai kok pancanan wong kafir. Yang benar itu kiai yang penuh harapan, sehingga sama orang kafir saja berharap. Tapi sekarang enggak, kiai pancanan wong kafir, kiai kok pancanan wong fasik. Logikanya dibalik, kiai nelateni wong kafir nak menawa anak turune masuk Islam, kiai nelateni wong fasik anak menawa dadi soleh. Logikanya harus seperti itu. Nah, soal perang itu beda. Perang kan mereka sudah menstatuskan diri ingin bunuh kita, tentu kita harus berani untuk mempertahankan diri. Tapi kalau kondisi normal tidak bisa seperti itu. Ini kan kondisi normal. Itu Rasulullah ya nggak boleh, karena tadi bahkan kalau saya pernah ngaji ini di Sidogiri, pernah cerita Rasulullah jajar Nabi Nuh. Ada seorang wali, pasnya Abu Hasan Asyadili. Siapa Abu Hasan apa? Asyadili. Mimpi ketemu Rasulullah jajar Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh itu digojlok sama Rasulullah. Kamu pernah masukkan kaum kamu, bisa saja fi aslabihim atau fi zuhurihim ada nasamatan sing tu'minu billah. Sekarang misalnya begini ya, ini orang kafir. Di sini tuh ada gen yang ribuan.
ila yaumil qiyamah. Terus bisa saja gen-gen yang sekarang masih di zuhurihim, karena kalau apa gen di lelaki diistilahkan fi zuhurihim, ini saja nasamatan tu'min, nasama yang nanti mukmin. Kalau dia mati kan berarti kamu membunuh calon orang mukmin berikut. Jadi, tapi ya sama. Tapi kalau kamu bilang dibiarkan, bisa saja ini ada nasama sing calon kafir. Berarti kamu membiarkan kekafiran. Nah di sini hebatnya Allah. Allah bikin Nabi Nuh mewakili istihad potensi kekafiran berlanjut, sehingga beliau bilang wala yalidu illa fajiram kafaro. Paham ya kan, Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina dayara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiram kafaro. Logika itu terwakili oleh Nabi Nuh. Logika bisa saja ini ada nasamatan untuk minubillah, itu terwakili oleh Rasulullah. Bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim may ya'budu waha wa la yusyriku bihi syai'an. Kayak apa untungnya kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masalahnya Nabi Nuh gak Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Jadi kira-kira istihad kamu ikut Nabi siapa? Kalau main hantam ya ikut Nabi Nuh. Kalau main rojak berharap Nabi Muhammad. Ya sudah, sampean ikut mana tuh? Nabi Muhammad. Ini penting saya utarakan supaya apa-apa itu terukur lewat ilmu. Ya pokoknya istilah kayak Wali Songo yang tercerminkan sampai ke kita kayak Pak Hamid, karena Pak Hamid ini sanadnya secara gen sampai Sunan Bonang, di silsilah itu sampai Sunan Bonang. Saya punya catatan nasabnya Mbah Hamid Pasuruan sampai Sunan Bonang, ditulis Mbah Him itu ya, pas 40 harinya Mbah Hamid itu silsilah itu. Saya kira demikian, saya mohon maaf atas semua kesalahan. Wah, ya Santi Putri itu gak usah mikir besar berat-berat, yang penting nurut suami, itu kata para suami. Tapi kalau suaminya gak layak diikuti ya diberontak saja gitu. Karena gak ada sesuatu yang luar biasa kayak perempuan. Itu kata Sayyidina Umar, pernah dia mau jalan ya, dicegat sama Khawlah itu bintu Salafah. Itu sampai 3 jam. Padahal Umar sudah Amiril Mukminin. Sudah siapa? Amiril Mukminin. Tapi ketika ditanya, kenapa engkau berhenti karena orang tua ini? Kamu tahu orang tua ini siapa? Ini ketika protes itu didengar langit sabtuju. Yaitu yang di ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Jadi sing protes wong wedok ora trimo bojone, Kanjeng Nabi diprotes. Ya singkat cerita, Khawlah itu cantik. Memang contohnya harus cantik. Kalau jelek nggak bisa. Khawlah itu cantik sekali. Walhasil dia mungkin khed atau apa, lama mungkin khed. Terus suaminya datang. Aus bin Somit ini datang. Melihat istrinya pas sujud. Di semua teks riwayat fa'ajabatu ajizatuha. Makanya gambarannya harus cantik. Enggak usah diterjemah ya, fa'ajabatu ajizatuha. Singkat cerita, Aus itu minta dilayani saat itu juga. Si Khawlah nggak mau karena sedang ibadah. Mbok sik mas kok dalu. Enggak koyo sekarang. Saking mangkelnya karena agak kesampaian. Ya orang lanang kan gitu, mesti kotor kalau enggak kesampaian. Terus Zuhara min dia melakukan dihar. Anti aliyah ka dhuhri ummi. Dulu dihar dalam hukum jahiliyah adalah tolak. Setelah ditihar, Aus getulnya bukan main karena Khawlah ini cantik. Makanya contohnya cantik, karena kalau nggak cantik nggak getun gitu. Terus kalau nggak cantik juga suaminya tidak kesusu gitu. Sudah tahu semua pokoknya gitu punya ada. Singkat cerita akhirnya suaminya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini sangat mencintai istri saya, tapi tadi saya keterucut dihar dia. Lalu solusinya gimana? Ini karena tambahnya khas perempuan, kata Mbak Idris, ya sudah tak turut, ini khas perempuan. Kemenangan partai apa? Perempuan. Tapi tidak PSI, ini kemenangan partai perempuan. Kata Rasulullah, sementara hukumnya begitu. Kalau dihar itu biman zilatit tolak. Ya sudah, kamu nggak bisa kumpul lagi sama dia. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian kita hari ini. Semoga berkah barokah bagi kita semua yang mengikuti pengajian Gus Ba ini secara langsung maupun yang mendengarkan melalui channel YouTube Pondok Ngaji. Semoga berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di pengajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.